masyarakat. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang motivasi dalam perubahan perilaku kesehatan. Perbedaan motivasi dan motivasi kerja. Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang atau individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Seseorang melakukan suatu tindakan diarahkan oleh adanya tujuan. Pengertian motivasi kerja menurut Filippo tahun 1984. Motivasi adalah suatu arahan pegawai dalam suatu organisasi agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan pribadi pegawai dan tujuan organisasi. Dan berikut pengertian motivasi kerja menurut Hasibuan tahun 1995. Motivasi adalah suatu perangsang atau stimulus, keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja. Peran motivasi dalam kinerja terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, mendorong semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, meningkatkan loyalitas. Yang kelima, meningkatkan integritas. Yang keenam, meningkatkan kedisiplinan. Dan yang ketujuh, meningkatkan kehadiran. Faktor-faktor motivasi terdiri dari dua hal. Yang pertama, faktor intrinsik seperti sikap, kepribadian, pendidikan, pengalaman, cita-cita, perasaan, misalnya seperti keberhasilan, penghargaan, sifat pekerjaan, rasa tanggung jawab, dan kemajuan karir. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia yang dapat timbul dari berbagai sumber. Contohnya seperti kepemimpinan seseorang atasan, dorongan atau bimbingan, perkembangan situasi dan keharmonisan kondisi kerja, dan keselamatan kerja, dan motivasi terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap diri manusia atau perubahan pada sistem dan neurofisiologis menyangkut kegiatan fisik. Yang kedua, ditandai dengan munculnya rasa atau feeling, afeksi seseorang yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Dan yang terakhir, ditandai dengan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi kerja menurut penelitian didasarkan pada 4 asumsi. Yang pertama itu, sejauh mana harapan pegawai dipenuhi oleh organisasi. Yang kedua, apa yang dipikirkan pegawai mengenai peluang mereka dalam organisasi. Yang ketiga, bagaimana pendapat pegawai mengenai seberapa banyak pemenuhan kebutuhan yang diperoleh dari perusahaan. Dan yang keempat, bagaimana persepsi pegawai mengenai kinerja mereka dalam organisasi. Metode dan alat bantu motivasi. Metode dan alat bantu motivasi terdiri dari 2 tipe. Yang pertama itu langsung atau direct motivation. Itu ada meningkatkan gaji dan pemberian materi lain. Yang kedua itu metode tidak langsung atau indirect motivation. Itu ada pemberian fasilitas kerja yang nyaman dan pemberian penghargaan. Model motivasi kerja. Model motivasi kerja dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, model tradisional, seperti pemberian insentif materi atau uang. Yang kedua, model hubungan kerja, seperti memperhatikan atau pengakuan kebutuhan sosial mereka atau kebebasan berekreasi. Yang ketiga, model sumber daya manusia, seperti insentif positif atau reward. Yang kedua, insentif negatif atau punishment. Motivasi untuk berkembang atau berprestasi.
Motivasi berkembang atau berprestasi antara lain untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut, menurut Maslow. Pengertian ini adalah untuk mencapai kebutuhan tingkat 5 atau aktualisasi diri atau setidak-tidaknya tingkat 4 atau memperoleh penghargaan. Yang kedua, oleh sebab itu, apabila kebutuhan tingkat 1, 2, dan 3 belum terpenuhi, pengambilan keputusan tersebut akan mengalami banyak hambatan. Motivasi berprestasi. Motif berprestasi dalam belajar akan terwujud dalam perilaku, antara lain, yang pertama, kerja keras atau hard learning. Yang kedua, percaya diri yang kuat. Yang ketiga, percaya kemampuan sendiri. Yang keempat, jujur dan terbuka. Yang kelima, kerja atau belajar kelompok atau team learning. Yang keenam, belajar sistematis dan terencana. Teori-teori perubahan perilaku. Yang pertama, diffusion of innovation atau divisi dan inovasi. Yang kedua, health belief model atau model kepercayaan kesehatan. Yang ketiga, health communication atau komunikasi kesehatan. Yang keempat, health psychology atau psikologi kesehatan. Yang kelima, positive deviance atau penyimpangan positif. Yang keenam, preset process model atau model sebelumnya atau lanjutan. Yang ketujuh, social cognitive theory atau teori kognitif sosial. Yang terakhir, social norms approach atau pendekatan norma sosial. Tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.